pertama, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka itu adalah di mana kurikulum yang membebaskan siswa tidak harus untuk mengejar akademiknya saja, namun lebih membebaskan siswa untuk memilih ranah yang ia inginkan itu ke mana saja, entah itu di akademik maupun di non akademik. Yang lebih diutamakan yaitu untuk menggali kreativitasnya anak-anak dalam bidangnya masing-masing. Kurikulum Merdeka itu adalah pengganti kurikulum dari 2013. Kurikulum Merdeka, menurut saya kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang banyak pada intrakurikuler, yang dimana di dalamnya banyak terdapat konten-konten untuk penguatan siswa dan guru sebagai pembelajar. Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menarik ya. Kenapa kok saya bilang menarik? Karena di kurikulum Merdeka ini pembelajarannya lebih berfokus kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, kalau menurut Bapak, kriteria sekolah apa sih yang boleh menerapkan kurikulum merdeka atau kurmer? Kalau kriteria sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka, semuanya bisa. Yang pasti tergantung visi misi dari sekolah itu sendiri. Menurut saya semua sekolah di Indonesia ini semuanya layak dan cocok untuk menjalankan kurikulum merdeka, karena saya rasa guru-guru di sekolah di Indonesia ini sangat hebat-hebat untuk menjalankan kurikulum merdeka ini. Nah, itu apa? Kriteria sekolah yang boleh menentukan kurikulum merdeka adalah yang pertama, siap enggak sekolahan tersebut? Ya, karena kalau di satuan pendidikan tidak siap, maka kurikulum merdeka itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Tidak ada kriteria tertentu untuk sekolah itu bisa menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi sekolah boleh memilih 3 pilihan kurikulum merdeka yang apa yang dikehendaki. Di sini ada 3 pilihan, di antaranya ada mandiri berbagi, ada mandiri berubah, dan mandiri belajar. Mengapa sih kita itu perlu menerapkan kurmer? Oh ya, jelas harus menerapkan kurikulum merdeka. Satu, yang pertama, kita berdiri di atas negara Indonesia, maka kita harus mengikuti kementeriannya. Ya, karena kementerian kita menerapkan kurikulum merdeka, maka mau tidak mau kita harus mengikuti kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka ini penting sekali karena di dalam kurikulum merdeka itu lebih berpusat pada materi-materi yang esensial. Jadi lebih fokus gitu, tidak terlalu banyak seperti kurikulum yang lalu. Kemudian di kurikulum merdeka ini lebih mengembangkan soft skill, jadi minatnya anak lebih berpusat pada anak. Kemudian pembelajaran pada kurikulum merdeka ini lebih fleksibel, jadi tidak dituntut untuk selesai program dari pusat seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa kemampuan anak. Kalau yang sekarang yang dibilang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi menurut kemampuan anak, mampunya di mana dikembangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya anak belum mampu, ya tidak masalah karena nanti akan diulang kembali sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Karena di kehidupan ini kan tidak selalu membutuhkan nilai akademik saja, namun juga soft skill. Contoh penerapan kurmer apa sih yang saat ini Bapak condong pilihkan untuk anak yang mungkin sudah pernah Bapak terapkan? Contohnya banyak sekali ya. Contoh di sekolah kita itu untuk mengembangkan soft skill-nya kita banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ini sesuai dengan minat anak-anak. Jadi kita memberikan form untuk diisi apa keinginan mereka, ingin mengembangkan di bidang seninya atau mungkin di bidang mungkin suka nari atau mungkin suka musik dan sebagainya. Jadi setelah dari itu kita menyiapkan guru untuk melatih mereka dan kita jadwalkan sesuai dengan kondisi sekolah. Saya sudah beberapa profil-profil belajar Pancasila sudah saya lakukan.
contohnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Kurikulum Merdeka yang saya terapkan, kebetulan saya kan guru agama. Jadi di kelas 4 itu materinya adalah tentang, salah satunya adalah tentang balai. Nah, di situ saya akan mengajarkan siswa apa sih balai itu sesuai dengan tingkat umur mereka. Kendala apa sih yang dihadapi ketika sudah terjun di lapangan untuk penerapan kurikulum ini sendiri? Banyak sekali kendalanya. Yang pertama adalah tentang sarana dan prasarana. Yang kedua, masih belum memahami tentang sistem pembelajaran berdiferensial. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu perlu waktu untuk persiapan. Karena misalnya gini, dalam satu kelas saya sudah bisa mengelompokkan 3 kelompok. Jadi auditory atau yang visual atau yang kinestetik lah. Mereka kan membutuhkan konten yang berbeda, proses yang berbeda, dan penilaian juga berbeda. Nah, dalam hal ini saya kemarin sudah mencoba dan ternyata saya tidak bisa membutuhkan waktu 1 hari untuk menyiapkan itu semua. Jadi saya membutuhkan 2 hari paling tidak, itu sudah cepat sekali untuk mempersiapkan media dan alat pembelajaran lainnya. Karena saya adalah guru mata pelajaran yang kebetulan adalah pelajaran agama Islam, jadi kendala yang menurut saya agak sulit ketika menerapkan kurikulum Merdeka itu adalah ketika saya harus melaksanakan beberapa kreativitas tertentu yang mana menggunakan beberapa alat-alat yang harus kita bikin untuk menjadi sesuatu produk. Perlu berhubungan dengan orang tua karena pembentukan karakter dari seseorang itu sangat sulit. Solusinya yang pertama, kita menghadap kepada kepala sekolah bahwasanya sarana dan prasarana kita ini harus dipenuhi. Apalagi sekolah kita ini sekolah besar, jadi bisa untuk mengadakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kita mengadakan seperti KKG seperti itu untuk meningkatkan mutu dari teman-teman kita. Bagaimana cara menerapkan kurikulum Merdeka yang baik. Kemudian jika ada kendala-kendala itu harus kita pecahkan bersama. Apa saja sih yang harus kita benahi seperti itu. Jadi harus bersinergis antara sekolah dan orang tua. Rencana yang akan saya terapkan, jadi saya belum menerapkan karena saya juga masih belajar. Saya di kelas 6, jadi masih belajar. Untuk tahun depan insya Allah baru full untuk kurikulum Merdeka. Jadi persiapannya untuk kendala yang saya lakukan tadi, insya Allah nanti saya akan menyiapkan program di awal. Jadi saya tidak melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu setiap hari. Kebetulan kita di kelas 6 itu ada 5 kelas. Jadi nanti kita akan membuat tim, membuat program, dan kita bagi tugas sehingga pembelajaran ini kita optimalkan sebenarnya. Tapi kalau memang tidak bisa, kita bisa buat 1 minggu 2 kali atau 3 kali untuk pembelajaran diferensiasi. Saya merasa di kurikulum Merdeka ini tidak harus memiliki produk hasil jadi barang. Jadi produk itu tidak hanya barang, bisa jadi produk itu dari si siswanya tersebut akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Itu dengan saya melaksanakan proyek sholat 5 waktu yang mana mereka harus terus utun untuk memberikan laporan ketika mereka sudah selesai sholat. Dan alhamdulillah itu berjalan sudah 2 tahun ini saya terapkan di anak kelas 3. Yang mana saya juga mendapatkan respon positif dari beberapa wali murid yang katanya anaknya yang dulu males sholat harus disuruh. Sekarang dengan adanya proyek sholat ini siswa tersebut sudah semangat sholat tanpa harus disuruh. Begitu. Oke, terima kasih Pak Saiful.